Halo Taretan Bongkar dimanapun Anda berada, kembali bersama saya Bang Uji dalam Government, bincang-bincang seputar tugas dan wewenang pemerintah. Bincang-bincang kita kali ini yaitu terkait dengan perekaman identitas kependudukan. Tentunya nanti kita akan mengupas tuntas bersama Kepala Disduk Capil yaitu Raden Ahmad Sahwan Effendi. Tentunya setelah tayangan yang berikut ini. Pemirsa, saat ini saya berada di Mall Pelayanan Publik bagian Disduk Capil atau Dinas Kependudukan Catatan Sipil untuk mengetahui bagaimana proses permohonan KTPL. Mari ikuti saya. Halo Mbak. Ya, Dengan siapa namanya Mbak? dengan Novi Iya. Asalnya dari mana Mbak? dari Kangean. Iya. Mbak di sini ke sini untuk ngurus dokumen apa Mbak? KTP. KTP. Oke, untuk prosesnya ini mudah apa sulit, Mbak? Mudah. Mudah ya. Lalu adakah biaya ataukah gratis, Mbak? Untuk pengurusannya, Mbak? Gratis. Oh, gratis ya, Mbak. Ya, makasih ya, Mbak. Ya. Ya, itulah tadi wawancara mengenai bagaimana proses permohonan KTP elektronik. Selamat pagi Pak Sahwan. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Iya, Pak Sahwan, terkait dengan video tadi ya, untuk Disduk Capil ini, apakah ada target pencapaian, Ya. Pak Sahwan, untuk perekamannya? Untuk target pencapaian itu sesuai dengan yang di EPJM itu adalah 95%. Dan kita Itu sudah dalam dalam tahun ini. dalam 1 tahun ya? Ya. Jadi kita sudah bisa mencapai 96,15%. Tetapi kemarin Pak Bupati sebelum melakukan cuti, beliau menyampaikan untuk akhir tahun bisa ditarget sampai 97%. Selama 3 tahun terakhir, sudah berapa dokumen atau data identitas penduduk yang terekam melalui sistem, Pak Sahwan? Untuk apa namanya, jumlah kepemilikan 846 1.447 dari 880.335 wajib KTP itu yang ada. Ya. Sedangkan sisanya sebesar 4.058 ini yang harus kita selesaikan pada tahun ini, mudah-mudahan bisa tercapai. Ya, untuk perekaman sendiri, apakah ada biaya administrasinya? Karena selama ini warga juga ingin tahu, ini ada biayanya apa enggak sih? Oh, Gitu. untuk pelayanan kependudukan itu tidak ada biaya apapun alias gratis. Sesuai dengan Undang-Undang Kependudukan Nomor 23 tahun 2006 dan Undang-Undang tahun 2000 Nomor 24 tahun 2016. Itu tidak ada biaya. Jadi free ya? Ya. Jadi kalau tadi berbicara mengenai KTP, sekarang lebih pada identitas kependudukan dari sisi digitalnya. Itu seperti apa selama ini? Memang pemerintah untuk mengarahkan kepada identitas kependudukan digital atau KTP digital. Yang ini memang secara bertahap itu diwajibkan kepada seluruh penduduk yang memiliki atau belum memiliki KTP elektronik. Dengan harapan adalah bahwa secara bertahap ada pengurangan terhadap KTP elektronik ini yang nantinya akan beralih secara bertahap kepada KTP digital. Nah, sedangkan di Kabupaten Sumeneb ini kita sudah melakukan langkah-langkah pelayanan terhadap KTP digital ini atau identitas kependudukan digital ini
baik itu kepada lembaga-lembaga pemerintah yang organisasi perangkat daerah maupun kepada instansi vertikal, dan mewajibkan kepada seluruh penduduk yang melakukan pelayanan, baik itu dunia pelayanan tingkat kecamatan maupun di mall pelayanan publik, untuk juga memiliki atau mengakses KTP digital ini. Dengan demikian, dan kita sudah mengirimkan surat kepada kecamatan maupun desa maupun kepada teman-teman petugas yang ada di MPP maupun di kecamatan untuk mewajibkan kepada masyarakat yang meminta layanan dokumen kependudukan untuk mewajibkan, dengan catatan bahwa mereka sudah mempunyai HP Android maupun iPhone. Dan kita juga sudah menyediakan sebenarnya di beberapa kecamatan WiFi, walaupun misalnya tidak ada paketnya, disilakan untuk menggunakan WiFi yang ada di unit pelayanan yang dukcapil di kecamatan. Sehingga dengan demikian target capaian yang diharapkan oleh pemerintah pusat pada tahun ini mendekati 50%, ya setidaknya mendekati lah 50%. Walaupun sekarang itu masih ada sekitar 2,7% yang kita sudah capai, atau sekitar 22.895. Itu yang sudah menggunakan atau mengakses KTP digital ini. Mungkin ada langkah atau inovasi-inovasi apa sih yang dilakukan Dinas Disdukcapil ini selama ini? Ya, untuk pencapaian perekaman, selain kita melaksanakan atau menempatkan pelayanan di baik itu di tingkat kecamatan maupun di MPP, bahkan termasuk juga petugas di tingkat desa atau pembantu Redes juga sudah menggunakan aplikasi Redes yang diharapkan juga bisa memberikan pelayanan untuk mengajak kepada warga masyarakat untuk juga melakukan perekaman dan untuk memiliki dokumen kependudukan, baik itu KTP maupun dokumen kependudukan yang lain. Itu langkah-langkah yang pertama. Yang kedua adalah yang jelas sarana yang ada sudah ada di tingkat kecamatan maupun di MPP. Kemudian yang ketiga adalah untuk perekaman, kita sudah melaksanakan jemput bola yang memang kita laksanakan secara teratur atau rutin setiap tahun kepada beberapa titik, baik itu di desa maupun di lokasi pendidikan. Dan yang terakhir ini adalah kita langsung door to door. Nah, ini yang kemudian semakin efektif nampaknya, karena beberapa kali hasil evaluasi kami dan di beberapa titik baik di sekolah itu antusiasme itu masih berkurang. Akhirnya kita laksanakan secara door to door, rumah ke rumah ya, ya, untuk memaksa mereka melakukan perekaman. Kenapa ini dilakukan? Adalah pertama yang pertama adalah kemarin adalah untuk mengoptimalkan pemilih pemula, agar kemudian mereka memperoleh kesempatan untuk melakukan pemilihan di pilkada. Itu yang pertama. Yang kedua yang jelas untuk pencapaian target apa yang disampaikan oleh Pak Bupati. Nah, alhamdulillah dari 95,05 sudah bisa mencapai 96,17 pada November kemarin, akhir November. Dan kita terus melakukan itu sampai pada akhir Desember. Kita akan lihat perkembangannya. Mudah-mudahan 97% itu bisa dicapai. Terkait dengan IKD, sebenarnya sudah dimulai pada tahun 2021, dan itu kita sudah melangkah ke beberapa OPD, dan hampir semua OPD baik itu kecamatan maupun di dinas badan sudah kita laksanakan, dan beberapa instansi vertikal sudah kita laksanakan juga. Yang terakhir kemarin adalah dengan mengirimkan surat kepada seluruh petugas baik itu di MPP maupun di kecamatan untuk mewajibkan warga yang menggunakan atau yang memiliki handphone maupun iPhone agar difasilitasi untuk kemudian bisa mengakses KTP digital atau Dinas Kependudukan digital ini. Hasilnya?
Ya itulah ada akselerasi dan percepatan target yang kemudian pada akhir ini sudah mencapai 22.895 atau 2,7%. Memang jauh dari target nasional yang diharapkan. Oke, mudah-mudahan ke depan kita akan bisa terus melakukan upaya-upaya untuk pencapaian target itu. Iya. Berbicara mengenai upaya yang sudah dilakukan dinas atau yang masih belum ya, apa sih kendala yang ditemukan selama ini, Pak Kadis? Untuk yang perekaman sebenarnya memang di satu sisi letak geografis kita ya, karena tidak semua lokasi wilayah kita itu ada jaringan, baik itu di daratan maupun di kepulauan. Di daratan itu wilayah-wilayah seperti Pasongsongan, kemudian untuk yang kepulauan itu yang jelas di Selembu, Sapeken, kemudian di Gili Raja itu diantaranya itu memang jarang tidak ada jaringan. Nah itu yang kemudian kita sulit untuk melakukan perekaman di wilayah di sana. Selain jaringan? Ya, yang kedua adalah antusiasme masyarakat, yang mana masyarakat untuk sementara ini kita lihat bahwa mereka ketika mereka tidak memerlukan KTP misalnya, mereka tidak antusias untuk berupaya memiliki KTP tersebut. Walaupun kami sudah mengupayakan di setiap tahunnya di beberapa titik baik itu di desa, tapi telah kami upayakan beberapa waktu yang lalu kita mencoba untuk menggunakan jaringan Starlink ya, Starlink kemarin di Bukti waktu pada saat TMMD, dan alhamdulillah itu bisa masyarakat bisa berpartisipasi untuk melakukan perekaman. Dan ke depan memang kita akan mengupayakan walaupun tidak ada jaringan nanti kita menggunakan Starlink. Sehingga dengan demikian harapan untuk mencapai target itu mendekati yang sudah ditetapkan gitu. Baik, terima kasih waktunya Pak Kadis. Sama-sama. Pemirsa, itulah tadi wawancara bincang-bincang dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumeneb, Raden Ahmad Sahwan Effendi. Selanjutnya kita kembali di acara yang sama, yaitu Government. Bincang-bincang seputar tugas dan kewenangan pemerintah. Sampai jumpa.